Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di acara Pusaka Pusat Kajian Remaja. Wah, rame banget ya kali ini. Iya, nggak kayak biasanya ya. Apa kabar nih teman-teman yang hadir di acara Pusaka kali ini? Semoganya baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah juga baik aja. Baik-baik saja. Dan semoga kalau yang sakit lekas sembuh ya. Amin. Amin. Oke, seperti yang kalian tahu, kita sering banget ya ngadain acara pusaka. Pusaka itu seperti apa sih? Pusaka tuh lebih tepatnya seperti acara sharing-sharing ya, tapi juga ada silaturahmi. Kita di sini juga ingin mengupas lebih dalam hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui bersama narasumber yang hebat dan sudah terpercaya tentunya. Bersama saya After Alfanahila dengan partner saya Nibros Wiryawan akan menemani kalian di acara pusaka pagi hari ini. Tentunya kita juga nggak sendirian teman-teman. Di samping kita ini sudah ada seseorang, beliau ini salah satu kader-kader Muhammadiyah. Ya. Di sebelah kiri saya sudah ada guru agama, salah satu guru agama di SMK Muhammadiyah Bligo. Dan beliau juga sering kita undang di acara pusaka, ya teman-teman. Ada Bapak Khairul Anam. Tepuk tangannya, tepuk tangannya. Ya. Dan di sebelah kanan saya tentu saja nih bintang tamu spesial kita ya untuk saat ini. Perkenalkan, beliau adalah Pak Miftahuddin selaku anggota PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan serta pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah sebagai bendahara. Tepuk tangannya dong. Bagaimana Pak kabarnya bagi Pak Anam sama Pak Miftah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah. Oke, kayaknya ada yang kurang deh ya untuk hari ini. Kita belum ikuti tema kita kali ini. Belum. Temanya itu mengenang Isra Mi'raj bersama kader Muhammadiyah. Nah, teman-teman tahu nggak sih alasan kita mengambil tema ini? Alasan kita itu menolak lupa akan terjadinya sejarah Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang lalu tentunya. Dan Isra Mi'raj akan jatuh pada tanggal 28 Februari mendatang. Dan kita juga akan ngobrol sharing-sharing bersama kader-kader Muhammadiyah. Jadi itu alasan kenapa kita mengambil tema mengenang Isra Mi'raj bersama kader Muhammadiyah, teman-teman. Oke nih Pak, langsung saja pertanyaan pertama itu buat Pak Miftah ya. Apa yang terjadi pasca Isra Mi'raj? Jadi saat Isra Mi'raj itu terjadi apa aja Pak? Gitu. Monggo untuk menjelaskan. Jadi dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana ada kemudian sejarah yang kemudian menceritakan peristiwa yang maha dahsyat. Jadi tidak semua makhluk Allah itu mengalami sebuah peristiwa yang maha dahsyat, dan ini bisa dianggap sebagai hal yang sangat istimewa dan mukjizat. Pada mulanya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke Yasrib atau Madinah ya. Pada saat itu Rasulullah SAW sebelum melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau kita ulas sejarahnya, itu beliau mengalami sebuah tahun yang mengalami tahun kesedihan, atau dalam istilahnya itu bernama Amul Husni. Amun itu tahun, Husni Hazan berarti kekhawatiran, tahun kesedihan. Artinya pada tahun kesedihan ini, Amul Husni ini, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang disayanginya, yakni dari sekutu atau orang-orang yang senantiasa membela Rasulullah dalam berdakwah, dalam melaksanakan syiar Islam di kehidupannya. Jadi pada saat itu ditinggal oleh istrinya, istri tercinta bernama Khadijah, Siti Khadijah, kemudian juga ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Nah, kehilangan dua sekutu ini, teman hidup yang
kemudian membela Rasulullah dalam berdakwah, artinya Rasulullah kehilangan tandem atau partner untuk berdakwah, sehingga orang-orang kafir Quraisy ini leluasa menyakiti Rasulullah, mengintimidasi Rasulullah SAW. Sehingga dengan begitu Rasulullah mengalami tahun kesedihan yang dinamakan Amul Husni. Kemudian beliau merasa khawatir langkah gerak dakwah ke depan seperti apa. Akhirnya dari situ Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah mukjizat hadiah kepada beliau untuk melaksanakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa bernama Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini bagaimana dijalankan oleh Rasulullah itu dalam waktu yang sangat singkat ya. Kalau kita cerna berdasarkan logika, berdasarkan akal, kita niscaya tidak akan kemudian bisa memahaminya secara logika. Karena pada saat itu pertama, perjalanan Isra itu dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, sekarang Palestina. Itu dilakukan hanya waktu semalam, di waktu hanya semalam. Dan kalau pada saat itu kendaraan yang paling cepat digunakan oleh Rasulullah dalam melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj itu menggunakan yang paling cepat pada zaman itu biasanya menggunakan unta dan jaran, kuda pada saat itu. Namun pada waktu itu Rasulullah ketika melaksanakan Isra Mi'raj yang dipandu oleh malaikat Jibril dengan menunggangi sebuah binatang. Binatang ini bernama buruk. Binatang ini bukan hanya sebatas binatang saja, binatang yang biasa-biasa saja, tapi sejenis binatang dabah. Binatang dabah ini tidak kemudian dicirikan sebagai jenis perempuan, kemudian juga tidak dijeniskan sebagai laki-laki. Kemudian ukurannya pun tidak melebihi keledai atau tidak kurang dari bihol. Bihol ini seperti binatang yang persilangan antara kuda dengan keledai. Nah, ini namanya bihol. Nah, buruk ini kemudian yang membawa Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang berjalan begitu singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki yang namanya buruk tadi. Buruk ini berasal dari bahasa Arab, burkun, yang artinya kilat. Jadi seperti kilatan putih. Jadi kalau diumpamakan buruk itu seperti tadi binatang yang kemudian tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kecepatan sangat tinggi, sangat maha dahsyat untuk membawa Rasulullah dalam melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, baru kemudian setelah Rasulullah mengalami peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namun sebelumnya beliau ini ada peristiwa yang kemudian dialami, ada yang dilakukan oleh malaikat Jibril dalam melakukan pembedahan dada Rasulullah. Jadi dalam sebuah riwayat itu disampaikan Rasulullah itu dibedah dadanya selama 3 kali, termasuk saat menerima wahyu, kemudian yang kedua saat hijrah, dan saat peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian dibersihkan dengan air zam-zam dan kemudian dikembalikan lagi. Nah, itu baru kemudian Rasulullah melaksanakan sholat, dan di situ para imam, Rasulullah bertindak sebagai imam dan diikuti oleh para malaikat dan para nabi-nabi terdahulu. Baru kemudian melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di mana di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, kemudian di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya, kemudian di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, kemudian di langit keempat ketemu Nabi Idris, kemudian di langit kelima ketemu Nabi Harun, kemudian di langit keenam ketemu Nabi Musa, kemudian ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Nah, kemudian sampai ke langit 7 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kemudian menghadap dan ada syariat yang kemudian dibawa oleh Rasulullah berkaitan dengan perintah melaksanakan sholat. Nah, itu sejarah berkaitan dengan adanya selama kemudian Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Terima kasih Pak jawabannya. Jadi seperti itu ya kejadian Isra Mi'raj. Jadi kita nggak ada nggak bisa memikirkan secara logis bagaimana, berarti itu sangat kuasa Allah yang maha dahsyat dan maha besar. Melakukan perjalanan hanya 1 malam. Hanya 1 malam teman-teman. Dan saya juga ada pertanyaan nih Pak. Sebenarnya banyak banget ya pertanyaan yang tersimpan di otak saya. Dan apa sih Pak reaksi yang diberikan orang-orang pada saat kejadian tersebut?
saat orang-orang mendengar berita tentang Nabi Muhammad melakukan perjalanan hanya 1 malam. Monggo Pak Anam. Oke, terima kasih. Terus seandainya ini Pak Anam cerita tadi malam saya naik sepeda atau mungkin sepeda motor dari Surabaya ke Banten misalkan dalam waktu 1 malam bolak-balik, percaya enggak? Atau naik kuda misalnya sana bolak-balik, Nggak percaya ya Pak ya? enggak percaya. Coba Padahal saya gurunya Libros. Padahal dulu yang dipercaya. Tapi nggak percaya. Nggak percaya. Apalagi orang-orang yang tidak kenal saya. Kalau saya ngomong seperti itu, paham ya? Yang kenal saja pasti rada-rada ragu. Iya. Apalagi yang nggak kenal. Oh, isi tembi aku juru cerita ngalor itu mungkin sudah dibilangin, wah, Pak Anam bohong dia. Mungkin seperti itu ya. Iya. Reaksi serupa hampir-hampir saja terjadi di kalangan orang-orang beriman maupun orang-orang kafir atau musyrik Mekah pada waktu itu. Ini yang bikin geger adalah Abu Jahal. Julukannya di Mekah sebenarnya namanya Abdul Hakam. Cuman oleh Rasulullah kita disuruh manggilnya Abu Jahal. Abdul Hakam itu artinya bapak kebijaksanaan, orang yang bijaksana. Tapi kalau Abu Jahal dibahaskan sama Rasulullah itu sebenarnya artinya orang yang bodoh, jahil. Ya. Ketika itu di waktu syuruk, setelah subuh menjelang matahari terbit, Rasulullah itu masih dalam kondisi bengong merenungi kejadian yang dia alami tadi malam setelah mendapatkan suatu peristiwa yang luar biasa. Di Ka'bah dia rada warno, didapatilah kemudian oleh Abu Jahal ini. Mat, kuis apa sih bahasa gitu? Kok melompat-melompat kaya ngono nang ngarasane misal. Dengan polosnya Nabi Muhammad itu bercerita apa adanya tentang peristiwa yang terjadi tadi malam sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Miftah tadi secara detail. Tadi malam didatangi Jibril naik buruk kemudian ke Palestina, kemudian di sana mengimami para nabi naik ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai mendapatkan perintah sholat, kembali lagi ke Palestina, balik lagi ke Mekah dan seterusnya. Itu Abu Jahal langsung melihat satu celah untuk merusak keimanan umat Islam. Jadi dia mendengarkan secara, ada orang yang mendengarkan secara serius tapi tujuannya itu memang dia baik, pengen menggali ilmu. Ada orang yang mendengarkan secara serius seperti itu untuk mencari celah, ini orang salahnya di mana. Paham ya? Yang mendengarkan Abu Jahal dan dia mencoba mencari celah tentang kesalahan suatu peristiwa ini yang menurutnya di pikiran orang-orang pada umumnya pasti tidak logis. Nggak logis kan? Kemudian Abu Jahal langsung ngomong, misalkan tak kumpulkan seluruh orang-orang Mekah, apakah engkau bersedia untuk menceritakan hal ini kepada mereka semua? Nabi Muhammad dengan polosnya, iya tentu saja. Padahal tahu dalam hati maksudnya Abu Jahal apa? Supaya orang-orang juga ikut serta mendustakan Nabi Muhammad yang dari dulu sudah dikenal Al-Amin. Akhirnya Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Jahal berdiri di bukit namanya Bukit Abi Kubais. Di sana tempat orang-orang biasanya kalau memberikan pengumuman-pengumuman penting, misalkan kalau Mekah mau diserang atau pengumuman-pengumuman penting yang lainnya di situ. Dua tokoh penting, yang pertama tokoh orang beriman yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kedua tokohnya orang-orang musyrik Mekah. Ini Fir'aunnya umat ini ya, Abu Jahal berdiri berdampingan memberikan pengumuman untuk orang-orang berkumpul. Akhirnya semua orang baik beriman maupun yang tidak beriman kumpul semua di sana. Ini kan masih ada geger gede nih. Ceritanya ada apa ini kok? Nabi Muhammad sampai berdiri berdampingan romantis dengan Abu Jahal di sebelah sana. Berkumpullah orang-orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad bercerita sebagaimana yang diceritakan oleh tadi Pak Miftah tadi. Nah, dengan kemudian setelah selesai Abu Jahal kemudian turun kepada orang-orang yang beriman, apakah kalian percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Mungkinkah orang dari Mekah ke Palestina naik ke langit, turun lagi ke Palestina balik dalam waktu 1 malam? Saya yakin kalau kalian semuanya percaya berarti otaknya sudah tidak sehat. Sekarang agama Muhammad sudah habis. Abu Jahal terus mengulang-ulang itu, agama Muhammad sudah habis, agama sampai dia ke Darun Nadwah, tempat perkumpulan orang-orang kafir Quraisy di sana.
Ngomong ini sama kepada petinggi-petinggi orang-orang kafir Quraisy, agama Muhammad sudah habis. Dia cerita sudah mulai melantur bahasanya, sudah mulai nggak jelas mengenai suatu peristiwa yang tidak masuk akal. Tapi pemimpin kafir Quraisy mereka belum sepakat kalau misalkan agama Muhammad sudah habis gara-gara Nabi Muhammad bercerita seperti itu, karena keimanan umat Islam itu pada waktu itu sudah kokoh-kokoh. Meskipun gara-gara peristiwa itu banyak sebagian orang yang kemudian akhirnya ragu-ragu. Akhirnya Abu Jahal punya ide. Ada satu orang yang seandainya satu orang itu mendustakan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, semuanya pasti akan ikut murtad. Siapa orang itu? Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang keimanannya disabdakan oleh Nabi Muhammad, seandainya keimanan Abu Bakar ditaruh dalam satu timbangan dan keimanan seluruh umat manusia ini di timbangan yang lainnya, maka saya lebih berat imannya Abu Bakar. Ditantanglah kemudian Abu Bakar, kemudian didatangi ke kebunnya pada waktu Abu Bakar sedang berkebun ya. Didatangi ke sana, kemudian ada apa ini? Kok pada para pemimpin kafir Quraisy mendatangi saya? Ini pasti ada peristiwa yang sangat mengagumkan. Ternyata bukan apa-apa, Abu Jahal hanya pengen cerita apa yang dialami Rasulullah tadi malam. Abu Bakar mendengarkan dengan seksama semua cerita tentang Isra Mi'raj yang tadi telah disampaikan itu. Jawaban Abu Bakar cukup sederhana saja. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, jawaban Abu Bakar, Nabi Muhammad itu dia menerima wahyu dari langit, turun ke bumi, diterima oleh Nabi Muhammad. Saya pun percaya. Ini Nabi Muhammad dibawa ke langit untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak harus percaya? Bahkan di riwayat yang kedua, ini jawaban yang sangat menohok. Bahkan seandainya saya melihat di depan saya itu ada tembok warna putih, tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak, tembok itu warnanya hitam, maka saya akan langsung bohongi mata saya dan kemudian mengatakan, oh ya itu warnanya hitam, meskipun saya melihatnya warnanya putih. Begitu besar keimanannya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Setelah itu frustasi orang-orang kafir Quraisy, karena tahu Abu Bakar bahwa orang-orang kafir Quraisy ini sedang membuat huru-hara dan ingin melemahkan imannya orang Islam, maka Abu Bakar buru-buru ke Bukit Abi Qubais tadi untuk menguatkan iman kaum muslimin pada waktu itu. Dari jauh Abu Bakar sudah teriak-teriak, engkau benar ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, dari jauh nih. Maka orang-orang yang sedang merumuni Nabi Muhammad pun langsung memberikan jalan kepada Abu Bakar, karena dari jauh sudah ngubar-ngubar seperti itu. Setelah naik ke bukit, kemudian bertanya kepada Rasulullah untuk tabayyun, apakah benar apa yang diceritakan oleh Abu Jahal kepadaku bahwa engkau mengalami peristiwa ini itu dan seterusnya? Nabi Muhammad mengatakan, iya, kalau begitu saya pasti akan mengatakan itu semuanya adalah benar. Kemudian Abu Bakar punya ide untuk menguatkan pendapatnya bahwa Rasulullah itu benar melakukan seperti itu. Wahai orang-orang kafir Quraisy, bahwa engkau di antara kalian semua itu ada orang yang pernah ke Palestina, sedangkan engkau semuanya tahu Nabi Muhammad ini tidak pernah ke Palestina. Maka bolehkah engkau, wahai Rasulullah, untuk menceritakan sedikit sekelumit tentang Palestina atau Masjidil Aqsa? Akhirnya diceritakanlah detail di mana jalan-jalannya, pintu gerbangnya, pasar-pasarnya, jumlah tiang yang ada di Masjidil Aqsa pun Nabi Muhammad bisa menyebutkan, dan itu semuanya benar. Ketika semua itu disebutkan secara rinci oleh Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy yang sudah pernah ke sana pun mengatakan, iya itu benar, iya itu benar, iya persis sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pun dipercaya oleh orang, bahkan orang-orang kafir pun akhirnya, kok bisa ya? Bahkan Nabi Muhammad menguatkan argumennya dengan memberikan suatu clue yang Rasulullah itu melihat dari atas ada seorang kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy itu berjirikan pemimpinnya onta yang di depan. Kafilah itu rombongan dagang yang jumlahnya itu 3 onta ke atas ya, banyak. Yang ontanya yang di depan itu rada putih, ada kainnya warna merah. Di tengah jalan mau pulang dari Palestina ke Mekah itu sempat satu ontanya itu hilang.
Maka Rasulullah yang dari atas itu mendapati untanya itu ternyata ada di bukit yang sebelah sana. Maka Rasulullah memberikan kode, ibaratnya, unta kalian itu tadi hilang di sebelah sana, cari di sana sambil berlalu. Kalau benar ciri-ciri kafilah dagang ini, kalian nanti bisa didapati ketika mereka pulang beberapa hari ke depan. Akhirnya para orang-orang kafir Mekah menunggu kafilah dagang ini pulang dari Palestina. Ternyata beberapa hari berselang, orang itu benar-benar pulang, rombongan dagang itu. Orang yang melihat bahwa ternyata rombongan itu dipimpin oleh unta warna putih dan kemudian selendang warna merah, langsung kalau tidak benar, langsung konfirmasi, apakah di tengah perjalanan unta kalian ada yang hilang? Iya, kemudian kita mencarinya itu ada suatu bisikan yang bisiki bahwasanya unta kita itu hilang di bukit A misalnya. Akhirnya dicari dan akhirnya ketemu kayak gitu. Ternyata peristiwa itu persis sebagaimana apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Sehingga setelah itu keimanan orang-orang muslim pun naik lagi. Kita beruntung hidup di zaman sekarang. Kalau mungkin kita hidup pada zaman sahabat Nabi, mungkin juga kita akan meragukan ini. Ya, kita beruntung saja hidup orang tua sudah muslim sekarang. Nah, ini benar-benar menjadi ujian keimanan. Karena pada waktu itu awal mendengar saja reaksi umat Islam yang pertama ada beberapa yang meragukan. Reaksi orang-orang kafir Quraisy lebih-lebih lagi. Mereka mengatakan wah Nabi Muhammad, akhirnya yang awalnya diberi gelar Amin langsung diberi gelar pembohong dan seterusnya. Sejak saat itulah Abu Bakar mendapat julukannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang benar. Kurang lebih seperti itulah reaksinya dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan orang-orang musyrik Mekah. Gitu ya Pak. Makin seru ya obrolan kita. Jadi kita tahu apa yang terjadi saat Isra Mi'raj dan bagaimana reaksi orang-orang tentang mendengar berita tersebut. Dan pastinya kalian penasaran dong apa yang akan kita bahas lebih lanjut. Tapi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, tetap di Pusaka Kajian Remaja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel TV Official. Hai Sobat Otoblik, kali ini saya akan memberikan beberapa tips aman sebelum berkendara. Apa saja tipsnya? Mari kita simak video berikut ini. Tips yang pertama, cek tekanan ban dengan melihat secara visual atau dengan tire pressure gauge. Selanjutnya, cek kondisi ban dari keausan. Tips yang kedua, cek air pendingin pada reservoir tank. Pastikan cairan berada pada level full. Selanjutnya, cek air pendingin pada radiator. Tips yang ketiga, cek oli level. Pastikan pada posisi full dan kekentalan oli masih baik. Tips yang keempat, cek level elektrolik. Pastikan elektrolik pada posisi full. Selanjutnya, cek terminal dari korosi dan kekendoran. Tips yang kelima, cek level fluida pada master rem. Pastikan berada antara garis max dan min. Tips yang keenam, cek level fluida dalam tangki washer. Selanjutnya, cek kerja penyemprotan washer dan karet wiper. Tips yang ketujuh, periksa kerja lampu utama, rating kanan, rating kiri, lampu hazard, lampu rem, dan lampu mundur. Itulah beberapa tips aman sebelum berkendara. Semoga bermanfaat. Kembali lagi di acara Pusat Kajian Remaja.
Oke teman-teman, karena kita tadi di pertama sudah membahas pertanyaan yang kita kurang tahu ya. Kurang tahu tadi. Dan kita masih punya banyak pertanyaan ya untuk bapak-bapak yang hebat ini. Iya. Bapak-bapak atau mas-mas? Mas-mas ternyata. Oke, buat Pak Miftah ya langsung saja. Pak, jadi Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi atau sesudah diangkat menjadi nabi, Pak? Monggo dijelaskan. Peristiwa Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu pada sebuah riwayat itu ada yang mengatakan di tahun 5 kenabian, ada yang mengatakan tahun 10 kenabian, tapi yang paling sahih yang masyhur di kalangan ulama itu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW itu pada tahun 10 kenabian. Artinya ketika Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul itu usia berapa? Menerima wahyu? Usia 40 tahun. 40. Berarti ketika di usia 10 kenabiannya berarti Rasulullah sekitar berumur 50 tahun mengalami peristiwa yang sungguh luar biasa itu. Kalau melihat peristiwa itu ya yang tadi saya jelaskan bagaimana ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan jaraknya sekitar 1.200 km kira-kira gitu. Kalau ditempuh dengan kendaraan yang paling cepat pada masa itu dengan unta atau jaran kuda itu bisa mencapai waktu selama sebulan lebih atau 40 hari. Nah, iya. Tapi karena dengan hewan tadi buruk hanya mampu ditempuh hanya 1 malam gitu. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya sangat detail sekali ini. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi diangkat tahun 10 kenabian. Sebelum 10 kenabian. Oke. Dan kayaknya tadi sudah dijelaskan ya Pak tentang pertanyaan saya selanjutnya tentang buat Pak Anam nih Pak, kejadian apa sih yang terjadi saat Nabi Muhammad melakukan sebelum Pak maksudnya kejadian yang terjadi sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit sama Pak Miftah. Untuk lebih detailnya, monggo Pak Anam. Oke, baik. Peristiwa ditetapkannya Isra Mi'raj itu memang mayoritas ulama mengatakan ini terjadi di Amul Husni. Amul Husni itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Miftah itu namanya tahun kesedihan. Kalau di dalam bahasa kita mungkin kalau terjadinya di akhir-akhir ini mungkin orang banyak menyebutnya bukan Amul Husni tapi Hari Patah Hati Nasional mungkin ya. Karena kenapa disebut seperti itu ya karena dulu belum ada penamaan tahun. Penamaan tahun itu mulai ada 1 Hijriah, 2 Hijriah dan seterusnya itu terjadi pada masa Umar bin Khattab kan ya. Nah, itu pun penetapan 1 Hijriah itu ditetapkan pada saat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Dulu penamaan tahun itu berdasarkan terjadinya peristiwa besar apa di tahun tersebut itu dijadikan nama tahun. Contoh misalkan tahun penyerangan tentara Abraha ke Mekah menggunakan tentara gajah namanya apa? Tahun gajah atau Amul Fil ya, tahun gajah. Dulu tidak ada sebutan tahun ke sekian Masehi atau sekian sebelum Hijrah atau apa, tidak ada. Tapi adanya penamaan berdasarkan pada tahun itu intinya terjadi peristiwa seperti itu. Nah, Isra Mi'raj terjadi pada Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan atau tahun kegaulahan ini terjadi atau dinamakan tahun kesedihan? Ya karena pada waktu itu keadaan Nabi Muhammad memang kondisi psikologisnya benar-benar sangat terguncang sekali. Beliau ditinggal oleh 2 orang yang paling dia cintai, yaitu meninggalnya pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Kita tahu betapa cintanya Rasulullah kepada pamannya juga, dan Rasulullah itu benar-benar pengen sekali pamannya itu masuk Islam. Yang membuat Rasulullah begitu sedih itu ketika menjelang akhir hayatnya Rasulullah meminta tolong kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah yang dengannya saya bisa menjadikan itu sebagai hujah di hadapan Allah untuk saya bisa membela engkau, kayak gitu.
biar dia itu masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, sudah selesai sebelum meninggalnya. Tapi sampai akhirnya meninggal, pamannya tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal pamannya tersebut yang membela mati-matian dakwah Nabi Muhammad SAW, melindunginya dari serangan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad itu berdakwah itu masih terlindungi dengan adanya pamannya tersebut. Orang yang begitu sangat dicintai, bahkan yang mengasuh Rasulullah sejak kecil tersebut, ternyata meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Maka kesedihan Rasulullah itu semakin menjadi-jadi. Kalau kita mungkin sedih karena ditinggal pergi pas lagi sayang-sayangnya. Tapi kalau Rasulullah sedih karena orang yang dia sayangi itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga membuat Rasulullah itu gelisah kalau merana. Satu itu. Yang kedua, istrinya yang sangat ia cintai. Ketika orang lain itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, istrinya yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika orang lain yang menahan hartanya untuk dirinya sendiri, Khadijah memberikan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan dakwahnya. Bahkan ketika sakaratul mautnya, Khadijah mengatakan dengan kata-kata yang sangat keren, seandainya tugasmu ini belum selesai sementara aku sudah wafat dan tidak ada lagi harta yang bisa aku berikan kepadamu, maka pakailah tulang-tulangku ini untuk membuat perahu, kemana saja engkau pergi gunakan. Sampai sedemikian ini. Jadi memberikan seluruh jiwa raganya itu benar-benar untuk Nabi Muhammad. Dan tempat Rasulullah bersandar itu kemudian patah. Tangan yang satu patah, yang satunya lagi patah, akhirnya tambah patah hati lagi Nabi Muhammad. Ditambah lagi pada waktu itu sebelum Amul Hisni itu 3 tahun sebelumnya itu umat Islam mengalami boikot dari orang-orang musyrik Mekah. Tidak boleh nikah sama orang dari Bani Abdul Muthalib, dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Manaf. 3 itu diasingkan semua suku yang mendukung Nabi Muhammad diasingkan. Nggak boleh jual beli. Kalau ada orang lain yang menjual barangnya kepada suku mereka, maka buru-buru nanti diberi sama orang-orang kafir Mekah. Kalau mereka toh misalkan mau bertransaksi, maka ditinggikan transaksinya setinggi mungkin sehingga orang-orang dari keluarganya Nabi Muhammad tidak bisa membelinya. Bahkan akhirnya keluarga Nabi Muhammad itu memakan daun, akhirnya memakan akar-akaran dan seterusnya, sampai banyak yang meninggal dalam kondisi kelaparan. Setelah itu baru terjadi Amul Husni. Habis itu setelah Amul Husni, Rasulullah mencoba mencari harapan baru dengan berdakwah ke Taif, mengharapkan karena terkenal orang Taif itu orangnya lembut-lembut. Ternyata setelah berdakwah di sana, toh akhirnya Nabi Muhammad pun juga dilempari batu dan diusir dari kota Taif. Bahkan sampai datang malaikat penjaga gunung, kalau engkau berkenan wahai Nabi Muhammad, penduduk Taif itu akan dilempari dengan gunung tersebut sehingga mereka tenggelam tak tersisa, mau diberikan azab. Tapi Rasulullah jawabannya tetap saja, meskipun dalam kondisi kalau seperti itu, tetap saja jawabannya, meskipun mereka belum masuk umat Islam, saya berharap kelak lahir dari keturunan mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap optimis, tapi hatinya tetap galau. Kenapa? Karena ditinggal pergi, sudah kena boikot dulu, ditinggal pergi orang-orang tercinta, dakwah ke Taif juga ditolak. Merenung di pinggir Ka'bah, akhirnya ketika Rasulullah tidur di Ka'bah, malamnya barulah diisrakan untuk hiburan sekaligus mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi dalam keadaan seperti itulah Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Isra Mi'raj itu tadi. Kurang lebih seperti itulah ya. Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj itu dapat wahyu untuk sholat 5 waktu ya Pak? Berarti pertama kali umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu itu setelah Nabi Muhammad selesai melaksanakan Isra Mi'raj atau gimana Pak? Monggo Pak Miftah. Jadi perintah melaksanakan sholat 5 waktu ini buah dari syariat atau wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah ini pada peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad itu dari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melalui langit 1 sampai dengan 7 dan kemudian sampai Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
dalam sebuah riwayat itu bagaimana Nabi Muhammad dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertatap secara langsung, tapi bagaimana berdasarkan mata hati Nabi Muhammad. Artinya dari peristiwa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Awalnya tidak untuk 5 waktu, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat sebanyak 50 kali dalam waktu sehari semalam. Nah, kemudian Rasulullah turun ke langit 7, kemudian ke langit 6 beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di situ Nabi Musa menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah kepada baginda Muhammad SAW?" Rasulullah menjawab, "Saya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan syariat, melaksanakan sholat sebanyak 50 kali." Terus Nabi Musa memberikan saran, "Apakah sanggup umatmu melaksanakan sholat sebanyak itu?" Kalau dibandingkan dengan umat Nabi Musa, Bani Israel, itu kenapa kemudian diberikan syariat yang lebih besar, lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad? Karena memang pada saat itu umat Nabi Musa ini usianya juga jauh lebih banyak. Artinya kalau melihat rata-rata usia Rasulullah kan hanya sebatas kira-kira berapa? 63 ya. 63. Kemudian kalau umur dari umat Nabi Musa kan ratusan tahun ya. Bahkan kalau secara fisik umat Rasulullah ya segini kayak saya, kemudian teman-teman tingginya paling 163 sampai 160 ya 170 paling, kalau enggak tur ya paling dari gennya mungkin ada. Tapi rata-rata kalau orang Indonesia kemudian umat Nabi Muhammad ya tingginya tidak kemudian lebih dari 200 meter gitu ya. Terus dari situ kemudian juga secara fisik juga tidak sesuai dengan apa yang kemudian seperti umatnya Nabi Musa, kemudian dari usia juga tidak sesuai dengan usianya umatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ini memberikan saran untuk kemudian menawar kepada agar Rasulullah menawar perintah sholat yang 50 kali untuk diringankan. Kemudian Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat tersebut ada yang kemudian mengatakan bahwa Allah menurunkan jumlah rakaat dari 50 kali itu menjadi 45, tapi kemudian mengerucut menjadi 5 kali. Jadi kalau di dalam sebuah riwayat perintah melaksanakan sholat 5 waktu ini itu setiap 5 waktu itu kan berarti duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Nah ini 5 waktu ini dalam setiap sholat ini mengandung 10 kebaikan. Jadi satu dalam melaksanakan sholat mengandung 10 kebaikan. Jadi 5 kali 10 kebaikan berapa? 50 kali ya. Dalam riwayat itu maksud Allah dalam memerintahkan sholat 50 kali itu berdasarkan hal itu. Jadi sholat 5 waktu kemudian dikalikan 10 kebaikan dalam setiap melaksanakan sholat. Nah itu berdasarkan dari beberapa riwayat. Nah dari situ kemudian Rasulullah menyampaikan lagi kepada Nabi Musa berkaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan melaksanakan sholat 50 kali itu berdasarkan sholat 5 waktu, namun setiap sholat 1 waktunya itu menilai ada 10 kebaikan. Nah berarti jumlahnya 50 kali. Oke, gitu. Wah, tepuk tangan dong buat narasumber hebat kita yang sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita kurang tahu. Mungkin tahu tapi sedikit-sedikit lah ya. Oke, karena kita sudah membahas lebih dalam ya tentang Isra Mi'raj. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Pusat Kajian Remaja. Pemain PSS Sleman. Dan saya Muhammad Ridho Juli, kiper Madura.
kabare wong Pekalongan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Muhammadiyah Biku. Luas, megah dan sekolah milenial serta banyak fasilitas lengkap di sini. Ada lapangan futsal, lapangan basket, lapangan tenis, lapangan bola voli dan masih banyak lagi. Tunggu kalian di sini. Ayo siswa-siswi kelas 9 SMP atau MTS, mari bergabung bersama kami di SMK Muhammadiyah Biku. Kami yakin bakat kalian akan terus kembang. Raih dan wujudkan mimpimu. Go for it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Bingung mau menyimpan uangmu di mana? Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga punya solusinya. Smart Bank. Smart Bank merupakan salah satu unit produksi milik jurusan AKL yang siap menjadi tempat penyimpanan aman untuk uangmu. Ada 4 jenis produk tabungan yang dapat kamu pilih. Yang pertama, tabungan umum. Tabungan ini bebas digunakan nasabah untuk kepentingan apapun, misalnya untuk membeli peralatan sekolah, persiapan hari raya, dan sebagainya. Tabungan yang kedua yaitu tabungan SPP. SPP? Ya, tabungan ini diperuntukkan untuk persiapan membayar SPP. Bisa diambil setiap bulan loh. Yang ketiga, tabungan wisata. Suka dengan wisata kan? Tabungan ini untuk mempersiapkan wisata siswa dan guru, alias kunjungan industri. Dan tabungan yang keempat yaitu tabungan simapan, simpanan masa depan. Tabungan ini bisa untuk persiapan hal-hal yang berkaitan dengan jangka panjang, misalnya persiapan uji kompetensi, simpanan setelah lulus, dan sebagainya. Menarik bukan? Tentu saja Smart Bank akan melayani sepenuh hati para nasabahnya. Jadi, yuk saatnya kamu menjadi bagian dari Smart Bank. Kami tunggu ya. Kembali lagi di acara Pusat Kajian Remaja. Monggo Pak Anam mau menambahi sekaligus kesimpulan untuk acara kali ini dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lontarkan. Baik, sudah berbicara hikmah itu berarti sudah berbicara tentang kesimpulan ataupun pelajaran yang harus kita petik dari suatu peristiwa tersebut ya. Tadi sudah disebutkan semua, saya tinggal iya gitu saja sama apa yang disampaikan oleh Pak Miftah tadi ya. Ya, kurang lebih begitu. Bagi kita sebagai seorang muslim, maka kita harus meyakini ada beberapa peristiwa tertentu atau hal-hal tertentu yang dalam keimanan kita itu tidak bisa dilogika, tapi harus mainnya keyakinan. Kalau sudah urusan masalah seperti ini, maka logika kita, akal kita taruhlah di bawah, injak-injak agar kita bisa menuju kepada keimanan kepada Allah. Salah satu peristiwa tersebut yang tidak bisa dilogika adalah peristiwa Isra Mi'raj ini. Kalian mau hitung-hitung bagaimanapun kecepatan kuda bolak-balik dari sini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi tetap saja tidak akan nyambung ya. Karena tidak mungkin terjadi dalam waktu satu malam. Tapi kalau kalian lihat detail firman Allah yang disebutkan, bahasanya itu kan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kata memperjalankan ini kalian cetak miring garis tebal. Bahasanya bukan maha suci Allah yang mana hambanya ini berjalan dari Mekah ke Madinah, bukan hambanya yang berjalan,
tapi Allah yang memperjalankan hambanya dari Mekah ke Madinah. Kalau Allah yang sudah berkehendak, mungkin tidak terjadi. Mungkin. Kalau kita sebagai manusia biasa mungkin mustahil kita mengatakan, mau hitung-hitungan dengan cara apapun. Tapi kalau bahasanya sudah Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka kita langsung saja yakin Allah pasti bisa untuk menghendaki demikian. Bahkan yang lebih besar dari itu pun jauh lebih bisa lagi. Ini konteksnya keimanan, dan kita harus yakin betul tanpa keraguan sedikit pun mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini. Satu itu. Sebagaimana orang-orang dahulu para sahabat telah lulus dalam ujian keimanan ini, maka kita pun juga harus lulus dalam ujian keimanan ini dalam mempercayai kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini menunjukkan sekaligus bahwasanya Rasulullah itu begitu cintanya sama umatnya. Maka coba kalian bayangkan, seandainya Rasulullah tidak bolak-balik meminta keringanan yang tadinya 50 waktu itu dibawa pulang apa adanya, sehingga sampai kepada kita hari ini umatnya Nabi Muhammad kita harus sholat 50 kali sehari semalam. Kalian mungkin tidak bisa tidur, 15 menit adzan, 15 menit adzan, habis ini saya baru ngobrol 15 menit, kita izin dulu, ayo kita sholat jamaah, balik lagi ke sini, pusaka lagi 15 menit dan seterusnya. Itu kalau 50 waktu. Karena saking cintanya Rasulullah, maka diturunkan menjadi 5 waktu saja yang pahalanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Miftah tetap setara dengan sholat 50 waktu, karena satu waktu dihitung 10 kali atau 10 kebaikan pahala. Yang kedua, kalau kalian cermati bacaan tahiyat di dalam sholat, itu adalah dialog daripada Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, yang itu diabadikan dan suruh kita diulang-ulang di dalam bacaan sholat, yang itu juga mengindikasikan begitu sayangnya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dan mengucapkan salam kepada Allah, at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat, pokoknya segala kehormatan, puji-pujian, kebaikan semuanya itu hanya untuk Allah. Membuka salamnya dengan seperti itu, Allah kemudian membalas, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka keselamatan, kesejahteraan, kasih sayang Allah pun juga terlimpah kepadamu, wahai Nabi Allah. Rasulullah kemudian membalas lagi, kalau hanya untuk saya ketone kurang fair, tapi harus juga nyalur kepada umatnya. Jadi bahasanya kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah dengan menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka keselamatan dan kesejahteraan kasih sayang Allah juga mudah-mudahan tercurah kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi yang lain pun juga kecipratan, paham ya? Itu adalah doa Rasulullah di Sidratul Muntaha langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin tidak dijabah. Maka kita pun kalau baca itu harusnya termenung, wah ini bacaan yang didoakan Rasulullah kepada kita umatnya. Kita juga harus berusaha mendapatkan keutamaan itu, jadi orang soleh, jadi hamba pilihan Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha ketika menghadap Allah di Isra Mi'raj. Itu yang kedua, harus semakin cinta. Cintanya ditunjukkan dengan apa? Kita balas cinta Nabi Muhammad yang sudah begitu sayangnya kepada kita itu dengan apa? Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Maka untuk menunjukkan cinta kita pada Rasulullah, ikuti sunnah-sunnahnya dari sekarang. Sholatnya Rasulullah bagaimana kalau kita mau ikuti? Awal waktu berjamaah di masjid, khusus laki-laki. Kalau bisa di masjid dan berjamaah. Yang kalau misalkan mau jadi laki-laki solehah ya sholatnya di rumah ya. Karena yang dianjurkan di rumah ya perempuan. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah tok terus, maka berarti kita namakan laki-laki solehah. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, sholatnya harus di masjid. Hidupkan semua sunnah-sunnahnya, sunnah puasanya kah, sunnah bacaan Al-Qur'annya kah, sunnah-sunnah yang lainnya semuanya kita ikuti. Yang terakhir, yang ketiga, hikmah yang harus kita benar-benar camkan di dalam hati. Ingat, satu-satunya perintah yang turunnya di langit bukan di bumi itu adalah sholat. Satu-satunya perintah yang
Rasulullah harus jemputnya ke langit dulu, ke Sidratul Muntaha, harus berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah sholat. Perintah yang lainnya, zakat, haji dan lain sebagainya, puasa, turunnya di bumi. Malaikat Jibril yang mengambil dari langit diturunkan kepada Rasulullah di bumi. Khusus sholat ini spesial. Maka kita juga harus menspesialkan tentang masalah sholat ini. Makanya ditaruh di rukun Islam yang kedua. Jadi jangan ditinggalkan. Ya, pokoknya mati-matian kita harus jaga sholat. Ini adalah oleh-oleh yang sangat penting dari Rasulullah setelah Isra ke langit ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha, dibawa pulang ke kita, dan itu pun sudah dikorting tadinya 50 jadi 5. Belum lagi sholat sebelumnya itu kan ada, kalau di dalam Quran surat Al-Muzammil itu ya, ayat-ayat awal itu menyebutkan tentang wajibnya sholat malam loh. Jadi sempat diwajibkan 1 tahun itu. Bayangkan kalau kita hari ini masih kena wajibnya itu, kalian tiap malam harus bangun untuk melaksanakan sholat malam ya. Enggak nyenyak ya Pak ya. Iya, untungnya setelah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu awin kus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kemudian ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat terakhirnya yang memberikan atau menghapuskan kewajiban sholat malam tersebut, sehingga kita bisa menikmati sekarang yang namanya sholat 5 waktu, tidak sholatnya di tengah malam. Meskipun tidak mengurangi keutamaan sholat tahajud ya, tetap itu akan menjadi keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang soleh yang senantiasa melestarikan sholat tahajud. Tapi untungnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena Allah tahu dan Rasulullah pun juga tahu bahwa itu akan memberatkan umatnya. Jadi yang 5 waktu itu dijaga betul-betul. Jangan sampai kita kemudian menyepelekan atau termasuk dalam seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Maun ya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah ini termasuk orang yang menyepelekan sholat. Tetap kita harus serius sedapat mungkin perbaiki dohir batinnya masalah sholat fardu ini. Kurang lebih itu saja dari saya, 3 hikmah yang perlu saya paparkan tadi. Terima kasih. Wah, boleh tepuk tangan untuk mereka. Sampai merinding dong saya dengernya hikmah-hikmahnya. Oke, karena kita sudah hampir 1 jam, mungkin lebih menemani teman-teman yang di sini dan yang di rumah. Dan dengan berat hati kita akan mengakhiri acara ini, dan terima kasih untuk Pak Anam dan Pak Miftah yang sudah berkenan hadir di sini menemani kita semua dan memberikan pelajaran yang semoga bermanfaat buat kita semua. Kali ini kita sudah lebih banyak tahu ya tentang Isra Mi'raj, di reaksi orang-orang juga gimana, terus perintah sholat 5 waktu juga yang tadinya 50 kali diringankan menjadi 5 kali. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyupport acara kita, dan untuk penonton di rumah nantikan pusaka selanjutnya. Dan jika ada ide untuk tema pusaka selanjutnya bisa dicantumkan di kolom komentar. Dan saya Abdar Alfa Nabila dan saya Nibla Suryawan pamit undur diri. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube GoTV, karena kita akan memberikan info-info menarik untuk kalian. Pantengin terus ya.